Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvia Lutfiana Januari dan teman saya Sulistianingsih dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai karakteristik bahan pangan. Boleh di next. Nah, sejarah mengenai kimia pangan ini dimulai pada tahun 1700-an ketika para ahli kimia terlibat dalam penemuan senyawa kimia penting dalam bahan pangan. Kimia pangan ini merupakan studi mengenai proses kimia dan interaksinya dengan komponen biologis dan juga non-biologis pada bahan pangan. Selanjutnya di sini ada karakteristik bahan pangan. Terdiri dari fisik, yaitu berkaitan dengan pengikatan air dan digolongkan sebagai karakteristik fisik yaitu sifat hidratasi. Yang kedua adalah kimia dengan nilai hasil analisis bahan pangan tersebut atau nilai gizi dan kandungan senyawa. Dan terakhir ada fisiologis, yaitu dapat mempengaruhi daya simpan atau ketahanannya. Yang pertama ada pembahasan mengenai kandungan kimia pada bahan pangan. Karakteristik kimia bahan pangan ini biasanya dikaitkan dengan nilai-nilai analisis bahan pangan tersebut atau nilai gizi yang kandungan senyawanya penting lainnya yang ada pada bahan pangan tersebut. Yang pertama yaitu ada air. Air ini merupakan komponen utama dari bahan pangan. Masa produk dari air ini adalah daging, terdiri dari 50% dan 90% dari massa sayuran segar, misalnya selada, kol, tomat, dan lainnya. Yang kedua itu aktivitas air atau water activity adalah salah satu cara dalam menentukan usia simpan suatu produk pangan. Yang kedua ada karbohidrat, terdiri dari 80% total konsumsi manusia, yaitu ada karbohidrat. Yang paling umum dikenal sebagai di manusia adalah pati. Karbohidrat dapat digunakan sebagai sumber energi setelah melalui proses kimia dalam tubuh yang memecah karbohidrat rantai panjang atau polisakarida menjadi monosakarida. Selanjutnya di sini ada enzim. Enzim adalah katalis biokimia yang berperan dalam proses konversi dari suatu zat ke zat lainnya. Sebagai katalis, enzim berperan penting dalam mengurangi waktu reaksi kimia di dalam tubuh. Yang kedua itu ada banyak industri pangan yang memanfaatkan enzim dalam prosesnya seperti pembuatan bir, industri susu, dan sebagainya. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin merupakan molekul organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk reaksi metabolit yang esensial bagi tubuh. Dalam keberadaannya di sumber bahan pangan maupun setelah masuk ke dalam tubuh dan masuk ke dalam metabolisme tubuh, vitamin-vitamin tersebut membutuhkan air. Selanjutnya ada mineral. Mineral dalam bahan pangan amat bervariasi dan dibutuhkan oleh tubuh karena memberikan manfaat tertentu. Namun tidak semua mineral di alam dibutuhkan oleh tubuh. Sebagian justru berbahaya, walau dalam jumlah yang sedikit, misalnya yaitu seperti arsen. Hampir semua mineral yang dibutuhkan tubuh bisa ditemukan dalam makanan. Mineral menyusun sekitar 4% berat tubuh manusia. Nah, selanjutnya di sini ada serat. Serat merupakan bagian dari tanaman. Umumnya merupakan rantai glukosa seperti selulosa yang tidak dicerna oleh tubuh. Saat ini tingkat konsumsi serat masyarakat berkurang karena sebagian besar makanan diproses berlebihan dan dibuang bagi bagian yang berseratnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sulis, kepadanya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai lipid, di mana lipid ini didefinisikan cakupannya cukup luas ya, di mana lipid ini merupakan segala komponen biologis nonpolar yang tidak larut
Dan itu termasuk lilin, asam lemak, fosfolipid yang terpenting dan sebagainya. Nah, sebagian lipid ini terbentuk linear alifatik sebagai bagian dari siklik. Nah, di sini lipid adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti diethil ether dan benzen. Selain itu, lipid memiliki berbagai fungsi dalam bahan pangan, yaitu memberikan rasa, aroma, dan tekstur pada bahan pangan. Nah, untuk selanjutnya ada lemak, di mana lemak ini adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti diethil ether dan benzen, sama seperti lipid sebelumnya ya. Jadi lemak ini merupakan ester dari gliserol dan asam lemak rantai panjang, di mana lemak umumnya dibedakan menjadi lemak hewani dan nabati. Nah, lemak hewani ini mengandung asam lemak jenuh lebih banyak dan pada temperatur kamar terbentuk bagian yaitu jadi bagian yang padat. Nah, lemak nabati memiliki asam lemak tak jenuh lebih banyak dan dalam temperatur kamar bentuknya itu akan jadi cair. Di mana dalam mengukur derajat ketidakjenuhan suatu lemak digunakan bilangan iod, yaitu jumlah iodium yang digunakan dalam mengadisi ikatan rangkap dari 100 gram lemak. Total energi yang diberikan lemak adalah 9 kilogram per gram. Lemak berguna untuk membentuk sel otak dan membran sel sebagai cadangan energi, pengatur suhu tubuh, dan pelindung organ. Di mana tadi sudah dijelaskan juga ya, lemak merupakan ester dari gliserol dan asam lemak rantai terpanjang. Selanjutnya, kelanjutan dari lemak, tadi ada asam lemak juga, di mana asam lemak ini adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan merupakan komponen utama dari lemak. Dan minyak yang sering digunakan dalam bahan pangan itu termasuk asam lemak, di mana asam lemak ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh itu adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan ganda antara dua atom karbon, di mana sedangkan asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda antara dua atom, serta memiliki titik lebur yang relatif rendah. Contohnya itu bisa kita lihat pada asam oleat ya, asam linoleat, dan asam palmitoleat. Selanjutnya ada protein. Protein merupakan komposisi kimia yang ada pada bahan makan karena protein merupakan senyawa organik yang terdiri dari asam amino yang terikat bersama melalui ikatan peptid. Di mana protein ini memiliki berbagai fungsi dalam bahan pangan seperti memberikan tekstur, kekentalan, dan ketahanan pada bahan pangan. Di mana protein ini juga tersusun atas karbon nitrogen, hidrogen, oksigen, dan beberapa jenis sulfur dan mineral seperti besi tambahan fosfor dan seng. Nah, untuk selanjutnya ada karakteristik fisik dari bahan pangan. Di mana klasifikasinya ini dibagi menjadi 6, ada yang termal, optik, listrik, mekanik, dimensi, dan organoleptik. Di mana untuk yang termal ini ada panas spesifik, konduktivitas, termal, dan difusitas. Sedangkan optik ini ada warna, gloss, dan transluensi. Yang ketiga itu ada listrik, yaitu ada konduktivitas listrik dan kapasitansi. Selanjutnya itu ada kekuatan, keuletan, kekerasan, dan elastisitas pada mekanik. Terus ada dimensi, yaitu ukuran, volume, bentuk, kapasitas, dan densitas. Dan yang terakhir itu ada organoleptik pada sifat-sifat yang dapat dirasakan seperti warna. Nah, untuk selanjutnya ada karakteristik fisiologis bahan pangan. Di mana karakteristik fisiologis bahan pangan ini lebih merujuk pada sifat-sifat fisik dan kimia dari bahan makanan yang mempengaruhi interaksi mereka dengan tubuh manusia. Di mana beberapa karakteristik fisiologis yang penting itu ada klasifikasinya. Yang pertama, pada komposisi nutrisi, yaitu bahan pangan yang memiliki komposisi nutrisi yang berbeda termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Komposisi ini mempengaruhi nilai gizi makanan dan dampaknya pada tubuh. Selanjutnya ada tekstur.
Tekstur bahan pangan seperti kelembutan, kerapuhan, atau kekenyalan dapat mempengaruhi sensasi saat makan dan proses pencernaan. Lalu ada rasa. Rasa bahan pangan seperti manis, asam, pahit, asin, itu memainkan peran penting dalam preferensi makanan dan pengaruhnya pada nafsu makan. Nah, selanjutnya ada kandungan serat. Nah, kandungan serat ini dalam bahan pangan dapat mempengaruhi pencernaan, penyerapan nutrisi, dan kesehatan usus. Lalu ada kandungan air. Kandungan air dalam bahan pangan ini mempengaruhi tekstur dan keawetan mereka, serta kontribusinya terhadap hidrasi tubuh. Lalu ada densitas energi. Densitas energi ini mengacu pada jumlah kalori dalam suatu bahan makanan per unit berat atau volume. Densitas energi dapat mempengaruhi asupan kalori dan pengaturan berat badan. Selanjutnya ada keasaman. Keasaman bahan pangan dapat mempengaruhi pencernaan dan juga mempengaruhi rasa makanan. Lalu ada bioavailabilitas nutrisi, di mana kemampuan tubuh untuk menyerap dan menggunakan nutrisi dari bahan makanan dapat bervariasi berdasarkan karakteristik fisik dan kimia bahan tersebut. Lalu ada potensi alergan. Ini tuh termasuk pada beberapa bahan pangan yang dapat menjadi alergan yang memicu reaksi alergi pada individu tertentu. Dan yang terakhir ada indeks glikemik, di mana ini berhubungan dengan seberapa cepat karbohidrat dalam bahan makanan mengikat kadar gula darah setelah dikonsumsi pastinya. Nah, ketika merencanakan pola makan sehat, penting untuk memahami karakteristik fisiologis bahan makanan ini dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya serahkan kembali kepada Silvi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.